Oke, lanjut soal nomor 2. Di sini disebutkan atau ditanya, misalkan Kementerian Keuangan ingin melakukan survei kepuasan pegawai. Kemungkinan nilai kepuasan berada pada rentang 0 sampai dengan 10 dengan margin of error sebesar 0,5. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Nah, ini berarti kita bisa nyari alfa ya. Jadi alfa itu 1 kurang tingkat keyakinan atau confidence level. Jadi diperoleh alfa atau tingkat signifikansi yaitu 5%. Nah, maka jumlah minimal responden yang harus diambil secara acak adalah, berarti yang ditanya itu ukuran sampelnya berapa. Nah, jadi yang kita pelajari itu kita memperkirakan berapa sih ukuran sampel untuk mengestimasi proporsi populasi, mean dan standar variance, maaf. Jadi 3 itu ya, proporsi, mean atau variance. Nah, di soal ini tuh kira-kira kita pakai rumus yang mana sih atau memperkirakan yang mana. Nah, di sini yang pasti untuk terkait soal ini nggak bisa ya pakai yang proporsi, karena kan kalau proporsi itu dia harus memenuhi kondisi distribusi binomial. Jadi hanya ada 2 kategori hasil, sedangkan sini kategori hasilnya tuh banyak ya. Ada 0 sampai dengan 11 berarti 0 sampai dengan 10, maaf. Jadi ada 11 kategori hasil gitu. Jadi nggak bisa. Dan kalau varian sendiri itu kita nggak mempelajari perhitungannya gitu. Jadi kalau di Viola tuh langsung dikasih tahu berapa sih kira-kira ukuran sampel yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau melakukan percobaan dengan tingkat keyakinan sekian persen gitu. Jadi opsi yang tersisa itu hanya memperkirakan ukuran sampel untuk mengestimasi mean ya. Jadi rumusnya itu adalah z-score besar alfa bagi 2 dikali standar deviasi populasi dibagi E, kita pangkatkan 2. Oke, jadi di sini untuk z-score kita bisa hitung ya, karena alfanya udah dikasih tahu. Nah, lalu di sini E-nya juga udah tahu, margin of error. Nah, standar deviasi populasinya kita nggak tahu nih. Nah, jadi kita bisa memperkirakan besar standar deviasi populasi itu menggunakan rumus ini. Range bagi 4 ya rumusnya. Ini nggak berlaku untuk standar deviasi populasi aja ya, untuk standar deviasi sampel juga bisa diperkirakan menggunakan rumus ini. Jadi range itu kan diperoleh dari selisih nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Berarti maksimalnya 10, minimalnya 0. Kita bagikan 4, jadi dapat hasil 2,5. Nah, ini bisa kita masukkan ke rumus ini. Oke, jadi z-score untuk alfa bagi 2 berarti berapa sih z-score untuk peluang 2,5%. Jadi dapat itu nilainya 1,96. Jadi ini tuh kita lihatnya yang dari right tail-nya gitu ya teman-teman, bukan yang left tail-nya, karena kalau left tail kan hasilnya negatif ya. Jadi kalau untuk rumus yang kita gunakan di bab 8 ini, z-score alfa bagi 2 nya tuh dari right tail-nya. Jadi nanti nilai z-score-nya itu akan positif. Kita kalikan standar deviasi populasinya bagi margin of error, lalu hasilnya kita pangkatkan 2. Nanti akan diperoleh hasilnya itu 96,04. Nah, jadi karena 0,04 itu ini ya, bukan bilangan bulat gitu. Sedangkan kita juga ngelihat survei kepuasan pegawai itu kan berarti seorang pegawai gitu, nggak bisa yang 0,04 pegawai kan. Jadi ini kita bulatkan aja jadi 97. Jadi jawabannya itu yang A.